Mereka bilang, nih Yusuf sama adiknya lebih disayangin sama bapak kita dibanding kita. Wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalim mubin. Padahal kita nih yang udah gede, udah remaja, kita yang bantu bapak kita kerja. Kita yang bawa ini hewan ternak ke tempat peternakannya, kita yang ngurusin, kita yang... Ini yang lebih disayang Yusuf sama adiknya. Padahal masih pada kecil, nggak bantu apa-apaan. Inna abana, kata mereka apa? Sesungguhnya ayah kita nih, lafi dhalalim mubin. Sungguh berada pada kesesatan yang nyata, yang jelas. Bayangin, bapaknya Nabi dibilang sesat. Bapaknya nih, dia tahu nih, mereka tahu nih bapaknya Nabi, Rasul, dibilang sesat. Padahal waktu mereka masih kecil juga, Nabi Yakub sayang sama mereka. Nabi, seorang Nabi, sayang. Pasti nggak akan berbuat zalim sama siapapun. Sebagaimana dia sayang sama Yusuf sama adiknya, dia sayangi juga mereka di waktu kecil nih. Namanya udah dewasa ya tentu yang kecil lebih disayang. Apalagi Nabi Yusuf udah semakin tua. Kalau dulu, ya mungkin kebayang nih. Dulu mungkin masih beliau masih zaman masih lebih muda dulu, lebih tegas sama anak. Cuman sekarang udah agak tua, nggak setegas dulu. Nah, Nabi Yakub begitu, udah tua sehingga terhadap Nabi Yusuf ya tentu lebih lembut lagi. Dan adiknya yaitu Benyamin. Bapaknya dibilang apa? Sesat. Akhirnya mereka bilang apa? Sepakat mereka bilang, uqtulu Yusufa. Bunuh Yusuf. Awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takun min ba'dihi qauman salihin. Ya Allah, ini ayat sering kita berlaku seperti ini. Udah bunuh Yusuf. Udah pokoknya abisin. Ntar abis gini bapak kita bakal fokus sayang sama kita terus. Nggak akan lagi terbagi kepada Yusuf. Bunuh aja Yusuf. Abis gitu tenang. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Udah abis itu kita taubat dah. Abis kita bunuh Yusuf kita taubat. Banyak dari kita yang begitu. Udah gampang. Abis ini taubat. Kita minum dulu. Nikmatin malam ini, jangan khawatir. Abis ini taubat, istighfar, Allah Maha baik. Udah sekali nggak apa-apa. Namanya manusia, masa nggak boleh bikin khilaf. Nggak apa-apa, manusia kan, saya juga manusia. Nggak apa-apa, ntar abis ini kita tobat. Banyak dari kita yang kayak begitu. Ini abang-abangnya Yusuf abis ngomong begini puluhan tahun. 10, 20, 30, 40 nggak tobat-tobat. Padahal pengennya abis bunuh Yusuf tobat. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Jadi orang soleh kita abis ini. Yang penting bunuh dulu nih. Abis ini dulu nih satu. Kita sering kayak begitu. Lagi misalnya apa? Apa ya? Misalnya kita ngelihat yang haram. Nggak apa-apa. Sekali aja. Tenang. Abis ini kita nggak lagi. Padahal nggak ada yang tahu. Apakah kita umurnya akan habis saat itu juga? Waliyadzubillah min dzalik. Al-muhim. Terus apa lagi? Yang satu abangnya ada namanya Lawi. Abangnya Yusuf nih namanya macam-macam. Ada Yahuda. Siapa lagi? Benyamin ada. Abangnya Yahuda, Robin, Lawi, Naftali, Syam'un. Ada berapa begitu? Saya lupa 10 atau 11 gitu. 11 sama perempuan satu. Yang laki-laki saya lupa lagi namanya siapa tuh. Nah yang namanya Lawi ini agak baik. La taqtulu Yusufa. Jangan dibunuh Yusuf. Wa alquhu fi ghayabatil jub. Lempar aja dia ke sumur. Jangan dibunuh, kesian. Dia adik kita nih. Gila ente. Bunuh dia. Lempar aja dia ke sumur. Bener, dipukulin. Habis sudah bonyok wajahnya Nabi Yusuf. Dirobek bajunya.
yang bekas kena darah-darah itu, ya. Nabi Yusuf dilempar. Mereka kan giring kambing, ada satu kambing dipotong, terus darahnya ditumpahin ke bajunya Nabi Yusuf buat jadi alasan. Ini Yusuf dimakan serigala, kata mereka gitu. Intinya apa? Nabi Yusuf dilempar ke sumur. Kemudian yaltaqithu ba'du sayyarat. Akhirnya diambil sama salah satu kafilah lewat situ mau ngambil minum. Nggak taunya pas lagi diangkat ada Nabi Yusuf. Masya Allah, ini siapa nih? Wajahnya indah betul. Akhirnya dibawa ke Mesir. Sama abang-abangnya tuh. Udah deh, ini ambil aja nih, ini budak kita nih. Kita hukum dia, jatuhin ke sumur. Kalau ente mau bawa, ente bayar aja dah, sekian. Bayar. Wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudatin. Dikit dibayar. Udah dibawa, yang penting dapat duit. Bawa, di Mesir dijual. Nabi Yusuf dijual. Yang beli Azizu Misr, bukan raja. Azizu Misr ini bangsawan di Mesir. Orang yang terkenal di negeri Mesir. Dibeli. Habis dibeli, ditaruh di rumahnya. Dia bilang sama bininya, akrimi mathwah asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Ini anak kita jaga di sini, kita rawat dia, kita bisa ambil dia jadi anak kita. Siapa nama bininya itu? Zulaikha. Nama bininya siapa? Zulaikha. Nah. Terus dirawatlah tahun demi tahun sampai jadi remaja. Ganteng, Masya Allah, wajahnya ganteng, menarik, mana orangnya pak piawai, hebat, pinter, ngomong apa aja tuh, wah, mengagumkan lah. Sekali waktu Zulaikha udah nggak kuat, kegoda. Nabi Yusuf kena musibah. Apa musibahnya? Ditaruh di satu ruangan, kemudian dikunci pintunya, berduaan sama Zulaikha. Itu musibah apa tuh? Rezeki nomplok. Terus kata tuh Zulaikha apa? Qalat hai talak. Gak apa-apa, terserah mau ngapain saya boleh. Kata si Zulaikha. Nabi Yusuf cuma bilang begini, qala ma'adallah. Aku berlindung kepada Allah. Terus dia bilang innahu rabbi ahsana mathwai. Laki ente nih, dia tuannya saya, dia yang beli saya. Dia udah berbuat baik sama saya. Jadi akhirnya berduaan di ruangan, dikunci 7 lapis pintu semua dikunci. Berduaan doang. Kalau kita romannya udah kayak tadi tuh, udah sekali dah habis itu tobat. Kalau kita begitu tuh. Wah Zulaikha ini, Masya Allah. Paling kita pakai yang tadi tuh. Wa takunu min ba'dihi eman. Khosarah ini rugi nih. Wa takunu min ba'dihi qauman solihin. Habis ini jadi orang soleh, tenang aja, istighfar, sholat, taubat nanti. Tapi Nabi Yusuf enggak, qala ma'adzallah. Innahu rabbi ahsan. Nabi Yusuf sambil lari ke arah pintu, dengan izin Allah tuh pintu kebuka. Pintu ke pertama, kedua, tiga, sampai ke-7. Pas dibuka yang ke-7, kebetulan lakinya Zulaikha ada di situ. Qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana au adzabun alim. Gimana nih? Apa balasannya? Apa hukumannya kepada orang yang ingin berlaku jahat kepada istrimu? Ini dia nih datang ke ruangan, saya lagi sendirian, tiba-tiba didatengin. Tapi lakinya orang pinter, tahu Yusuf ini orang baik. Lakinya namanya Putifar. Namanya siapa? Putifar. Katanya Nabi Yusuf, qala hiya rawadatni an nafsi. Dia ini yang godain saya. Bini ente yang godain saya. Wa syahida syahidun min ahliha. Ada satu keluarganya bini ente, silahkan dia
bersaksi siapa yang salah. Yang jadi saksi keluarganya bini ente. Artinya nggak akan belain saya dia. Dia nggak akan belain saya. Kalau mau belain bini ente pasti. Riwayatnya ada yang bilang anak kecil. Namanya Kishin. Kata Nabi Yusuf, antiq bima auhakallah ya Kishin. Bilang apa yang Allah sampaikan kepadamu wahai Kishin. Bayi, masih bayi. Masih bayi, belum bisa ngomong. Nah, kemudian si bayi ngomong gitu. In kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Kata si bayi apa? Lihat aja tuh bajunya Yusuf. Kalau robek depannya berarti yang benar Zulaikha. Berarti Zulaikha ingin membela diri, ingin menahan daripada perilaku jahat Yusuf, kemudian dirobeklah baju Yusuf. Tapi kalau yang robek baju belakangnya berarti Zulaikha yang ngejar-ngejar dia. Dilihat sama lakinya, yang robek belakang. Berarti Zulaikha yang ngejar-ngejar. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin. Waktu lakinya ngelihat bajunya robek di belakang, qala innahu min kaidikun. Tipu daya kalian luar biasa wahai wanita. Inna kaidakunna azim. Udah, harusnya kan ngelihat nih dua yang ini nih. Nyari-nyari terus si Yusuf, harusnya kan dipisahin. Ini enggak, dibiarin sama lakinya. Cuma dibilangin Yusufu a'rid an hadza. Yusuf, udah lupakan ini cerita ini, lupakan ya. Terus bilang sama bininya, wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khatiin. Kamu istighfar, kamu bikin salah, kamu banyak bikin dosa, kamu yang salah. Istighfarlah kamu. Nah, akhirnya perempuan-perempuan lagi pada kumpul, mulai ada tuh bergosip. Bininya si bangsawan masa godain pemuda yang ada di, biasanya kalau lagi pada arisan tuh begitu ya kan. Mulai dah. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo gibah kita mulai. Waduh. Silahkan mulai ibu. Jadi begini. Cerita kan. Oh gitu. Iya sih emang udah kelihatan. Emang dari dulu dia begitu tuh. Mulai tuh pergibahan. Sampai cerita ke Imra'atu azizin turawidu fataha an nafsihi qad syaghafaha hubba. Bininya bangsawan nih, si Zulaikha, bininya Putifar. Dia godain pemuda yang ada di rumahnya tuh. Si Zulaikha bukan dia istighfar, bukan dia tobat, dia sibuk, dia pengen buktiin sama tuh perempuan yang pada ngatain dia bahwa lu juga kalau ketemu sama nih Yusuf nih, lu bakal pada yang berlaku yang sama. Diundang tuh perempuan, ayo deh bulan depan arisan di rumah Ogut. Disiapin semuanya. Setiap orang udah disiapin jeruk, apel, sama pisau. Bagiin atu-atu. Udah pegang semuanya, udah ente udah dapat semua, udah. Yusuf keluar. Nabi Yusuf keluar. Begitu Nabi Yusuf keluar, apa yang mereka bilang? Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun. Begitu melihat Yusuf, mereka semua mengagungkan Nabi Yusuf dan memotong tangan mereka tanpa mereka sadari. Potong-potong begitu. Lu baru lihat sekali, gue puluhan tahun nih serumah sama dia. Lu baru lihat sekali, potong tangan. Gue puluhan tahun serumah sama dia nih, tiap hari gue lihat dia. Nih perempuan juga akhirnya pengen cari alasan. Apa mereka bilang? Wa qulna hasya lillah ma hadza basharan. Ini bukan manusia ini mah. In hadza illa malakun karim. Ini malaikat nih, bukan manusia.
Qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fih. Tuh orang yang kalian semua nyalah-nyalahin saya, tuh orangnya. Walaqad rawatuhu an nafsihi fasta'sam. Saya udah godain dia berkali-kali tapi dia jaga diri, enggak pernah mau. Akhirnya mereka semua sepakat nih, perempuan, udah gini aja deh. Yusuf, sekarang lo harus jalanin apa yang kita mau semua nih. Kalau lo nggak mau, kita sih semua bakal ngomong keluar, ente yang goda Zulaikha. Tapi kalau ente mau menjalani apa yang kita inginkan, udah kita nggak bakal ngomong apa-apa. Nabi Yusuf angkat tangan dah. Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, kalau begini caranya mendingan saya di penjara aja dah. Kalau kita kayak tadi, wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Berapa biji? Berapa biji? Lu berapa biji? Rapi, deh. Tenang, atu-atu, wah atu-atu. Ngantri ya, wah ngantri. Nabi Yusuf bilang apa? Rabbis sijnu ahabbu ilayya. Ya Allah, mendingan saya masuk penjara dah. Mimma yad'unani ilaih, daripada saya harus ngeladin orang-orang begini. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Ya Allah, ini sebenarnya saya manusia pemuda kayak biasa nih. Kalau ditanya ada kemauan mah ada. Cuman kau terus menjaga saya, alhamdulillah. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna innahu wasamiul alim. Akhirnya Allah kabulkan. Deh, penjara. Nah, di penjara, ini panjang ceritanya, panjang. Dakwah semua di situ. Wah, jadi bagus semuanya. Yang jahat-jahat semua jadi orang-orang soleh. Di antaranya ada 2 orang. 2 orang ini saya lupa namanya. Namanya yang satu Benarus. Satu lagi lupa dah, nama-nama orang dulu. Orang-orang Mesir dulu begitu nama-namanya. Mimpi ini berdua. Coba tanya nih ke Yusuf. Dia kan orang alim tuh, kali dia bisa takwilin mimpi. Yang satu bilang, mimpinya yang satu bilang, saya taruh kepala saya ini ada roti, terus banyak burung datang makanin. Kata Nabi Yusuf, oh iya oke. Ente apa mimpinya? Mimpi ana nuangin anggur buat Raja Mesir. Kebetulan dia nih si Benarus dulu emang kerjaannya itu. Tapi karena sekali waktu dia pernah bikin salah di penjara. Kata Nabi Yusuf, lo ya nih yang mimpi nuangin, lo bakal balik ke kerjaan lo nanti. Habis ini gak lama lagi ente bebas. Kalau ana apa? Waduh, indah mimpi aneh. Ada makanan, burung pada datang. Indah mimpi aneh. Apa kira-kira? Lu bakal mati abis ini. Wah, mati. Udah rapi, udah mati, lu bakal dihukum. Dihukumnya lu bakal diangkat, kemudian diikat tangan, kemudian kepala ente bakal dimakanin sama burung. Mayat kepala ente tuh bakal dimakanin sama burung. Kejadian. Yang satu balik lagi ke kerajaan, yang satu dihukum, gantung dan dimakanin kepalanya. Karena dia yang bersalah dulu, pengen sempat ngebunuh raja. Singkat cerita, berjalanlah waktu. 1 tahun, 2 tahun, sekian tahun. Raja mimpi. Apa raja mimpi? Ada 7 ekor sapi yang kurus makan, masing-masing makan 1 ekor sapi yang gemuk. Jadi ada 7 sapi kurus, 7 sapi gemuk. Lah yang kurus ini makanin yang gemuk. Besokannya mimpi lagi. Mimpi lagi apa? Padi yang kuning diputar sama padi yang kering, kemudian menjadi kering semuanya. Tanya, kumpulin pembesar-pembesar Mesir yang jago-jago takwil mimpi, dikumpulin. Gak ada yang tahu. Apa ya kira-kira maksudnya apa, gak ada yang tahu. Si Benarus ini tukang nuangin minum si raja, ingat
Ya Allah, ada Yusuf di penjara. Dia dulu yang nafsirin mimpi aneh. Raja, ini ada orang begini. Ceritain. Minta tafsirnya apa? Datang ke penjara. Apa kabar Yusuf? Oh, apa kabar? Baik, sehat segala macam. Ini ada cerita begini. Oh, gampang. Itu berarti bentar lagi nih akan ada 7 tahun kering kerontang, kemarau. Tapi jangan khawatir, sebelumnya ada 7 tahun makmur, panen raya 7 tahun. Nah maka dari itu ente hemat-hemat dah selama 7 tahun. Gandumnya itu biarin di tangkainya, simpan buat 7 tahun yang akan datang. Begitu caranya ya. Balik kata Yusuf begini. Ini baru tafsir mimpi yang benar. Panggil dia, suruh keluar. Datang ke penjara. Kata raja, kamu disuruh keluar. Nabi Yusuf gak mau. Gua ogah. Apa kata orang Yusuf bikin salah sama perempuan-perempuannya yang ada di saat itu. Dan akhirnya karena dapat pertolongan dari raja, dia keluarin. Kalau mau, bilang sama raja, buka kasus saya. Cari tahu siapa yang salah. Biar saya kalau keluar nama saya bersih. Begitu. Wah, ada orang begitu ya. Kalau kita kan langsung disuruh keluar. Api udah gak pakai buktiin apa-apa deh. Gaskan. Jalan lagi. Raja kagak mau, Nabi Yusuf. Wah, ada orang kagak mau dibebasin penjara. Dia ngasih syarat. Buka dulu kasusnya, kenapa dia bisa di penjara. Coba cari tahu nih sama ajudan-ajudan. Oh, perempuan-perempuan. Undang ke kerajaan. Lo pada cerita gimana kisahnya. Zulaikha bilang, Al-ana hashasal haq. Ana rawattuhu an nafsihi fasta'asam. Qalat imra'atul azizi, Al-ana hashasal haq. Ana rawattuhu an nafsihi wa innahu la minas sadiqin. Saya yang goda, kata Zulaikha. Saya yang goda dia. Kata Nabi Yusuf apa? Kenapa saya kasih syarat? Dzalika liya'lam anni lam akhunhu bil ghaib. Biar tahu tuh tuan saya, lakinya si Zulaikha, Putifar, bahwa saya nggak pernah khianat sama dia. Jangan nganggap saya ini pengkhianat. Nih, dibuktiin sekarang. Terus akhirnya udah selesai, udah keluar. Nabi Yusuf dibilang, kamu jadi orang terdekat saya sekarang. Jadi penasehatnya raja. Tolong jadiin saya jadi apa namanya tuh, urusan logistik. Enak kalau bulognya Nabi Yusuf gitu, enak kali ya. Nggak ada dikorupsi, dapat semua adil gitu. Udah, Nabi Yusuf dalam 7 tahun itu datang ke desa-desa satu persatu. Datang ke sana. Nih ya, ntar itu, nih caranya begini, abis ini yang udah sisanya kita bayar. Nih pemerintah nih bayar. Tapi jangan dicopotin dari tangkainya. Musuh-musuhnya Nabi Yusuf bikin juga, tapi rahasia itu mereka nggak tahu. Kata mereka, ngapain pakai tangkai? Udah, copotin aja. Gituan biji-bijinya tuh, biar lebih efisien tempatnya. Padahal ada rahasia di situ. Bahwa kalau dicopotin 2 tahun busuk. Kalau nggak dicopot, kuat sampai 7 tahun. Dan bukan hanya kuat sampai 7 tahun, dan bisa tangkainya itu jadi makanan hewan. Wah, pokoknya Nabi Yusuf udah tahu deh tuh ilmu-ilmunya. Yang tahun pertama dijadikan buat tahun pertama, tahun kedua buat tahun kedua. Karena kalau telat sedikit lagi udah buluk tuh. Begitu sampai 7 tahun. Semua negeri yang ada di sekitaran Mesir saat itu semua datang ke Mesir buat beli hintoh. Apa namanya tadi? Gandum. Termasuk dari Kanaan. Nah, Kanaan ini negerinya Nabi Yakub. Nabi Yakub kekeringan juga. Kirim nih bocah-bocahnya nih. Semuanya pergi ke Mesir.
Tuh di Mesir ada yang jualan gandum tuh. Saya dengar di sana ada Azizu Mesir yang dia udah siapin segala macamnya sehingga di masa paceklik seperti ini mereka udah siap. Berangkat nih abang-abangnya Nabi Yusuf. Ngeliat ada yang dredeg di hatinya. Ini roman-romannya kayak Yusuf nih. Mana? Dari mana? Ini orang besar di Mesir. Yusuf waktu itu kita jual jadi budak. Paling jadi budak sekarang Yusuf. Gak mungkin lah. Nabi Yusuf tahu. Ada ayatnya tuh. Nabi Yusuf tahu. Apa Nabi Yusuf? Wajah ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Fa'arafahum, Nabi Yusuf tahu. Ini abang-abang saya nih. Nabi Yusuf tetap mencoba untuk profesional. Oke. Deh. Ente berapa bersaudara? Ada sih satu lagi nggak ikut. Adik kita, Benyamin. Kenapa nggak diajak? Ajak aja, biar dapat jatah lebih. Kata Nabi Yusuf begitu. Ntar kalau kemari lagi bawa adik ente. Kalau enggak ente nggak bakal anak kasih. Begitu mau pulang tuh duit yang hasil mereka bayar buat beli gandum dibalikin sama Nabi Yusuf tanpa mereka sadarin. Ditaruh di tas-tas mereka. Balik sampai Kanaan. Wah bawa nih gandum ayo makan. Wah ini hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina. Ini kan duit yang kita bayarin kok balik lagi ke kita. Hadhihi bidha'atuna. Falamma fatahu mata'ahum wajadu bidha'atahum ruddat ilaihim qalu ya abana ma nabghi hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina. Ini duit-duit kita balik lagi nih. Terus itu Azizu Mesir kasih syarat. Kalau mau balik lagi harus bawa Benyamin. Loh kenapa? Ya begitu syaratnya. Kita nggak bakal dapat kalau nggak bawa Benyamin. Nabi Yakub pikir, nggak bawa saya. Masa iya saya bakal kasih Benyamin? Dulu saya kasih Yusuf pergi sama kalian main. Kalian pulang cuma bawa bajunya Yusuf doang. Terus sekarang saya mau kasih Benyamin. Main sama kalian nih, serigala-serigala. Enggak dah, enggak pakai dah. Kata orang Selipi begitu, enggak pakai dah tuh, enggak pakai dah. Enggak dah, enggak. Orang Selipi bilangnya begitu. Akhirnya dipaksa, abah gimana? Ya udah, kalau main itu sumpah ya. Sumpah ya. Qala lan ursilahu ma'akum. Saya enggak bakal kirim dia sama kalian hatta tu'tuni mawthiqan min Allah. Kecuali kalian mau janji. Janji atas nama Allah. Iya kita janji. Yusuf, Benyamin akan kita kembalikan lagi. Kirim, berangkat, nyampe. Begitu nyampe Nabi Yusuf ngelihat Benyamin nih. Adiknya yang dia sayang nih. Yang waktu dia dibawa ke sumur masih kecil Benyamin. Akhirnya dia bilang, kata Nabi Yusuf, ente sekarang pada makan, ente kan 10 bersaudara nih. Ya. Sekarang masing-masing makan berhadap-hadapan sama saudara seibunya. Yahuda sama Robin, Naftali itu sama Lawi, ini sama ini sama ini. Terus satu orang, ente kenapa? Saya sendiri, kakak saya udah nggak ada katanya, yang seibu. Dia makan bareng saya sini, makan bareng saya. Pas lagi di jamu makan, bisikin dah, Ana Yusuf, bisikin. Ini ana akhuka. Sesungguhnya saya ini adalah saudaramu Yusuf. Fala tabta'is bima kanu ya'malun. Jangan kamu khawatir atas perilaku kakak-kakakmu. Saya masih ada. Kaget dia. Tenang, jangan begitu. Tenang, jangan nangis, tenang. Nanti ente bakal netep di sini. Tenang aja. Enggak, bapak saya, ini abah kita, Yakub. Bagaimana kalau kehilangan kamu aja matanya udah buta gara-gara menangis, apalagi kehilangan ana juga. Sedangkan saat kamu nggak ada, dia menjadikan saya sebagai pengganti engkau, wahai kakak. Udah, ini harus begini kejadiannya. Ente harus netap di sini. Nabi Yusuf bikin caranya, waktu pada berangkat, tempat minumnya si raja ditaruh di tasnya si Benyamin. Pas udah mau pulang, para tentara datang. Kalian pencuri? Enggak, pencuri dari mana? Ya Allah, kita cuma mau datang mau minta gandum. Pencuri, kami kehilangan gelasnya
raja. Waktu dibuka, ada di tasnya Benyamin. Akhirnya, hukumannya Benyamin harus tetap di sini. Jangan dong, kita aja dah nih, ente hukum kita. Ini harus pulang. Kita udah janji sama bapak kita, nih anak harus pulang. Enggak bisa, masa yang salah dia, ente yang ada hukum. Enggak. Akhirnya makin bingung nih kakak-kakaknya. Dulu Yusuf begitu, sekarang Benyamin juga begitu juga. Nabi Yakub marah habis. Nggak lama datang lagi, terus Nabi Yusuf sampaikan. Situ. Madza fa'altum li abikum? Apa yang kalian lakukan sama ayah kalian? Madza fa'altum bi akhikum? Apa yang kalian lakukan kepada Yusuf saudara kalian? Lah kita nggak ngapa-ngapain begini. Jadi waktu dibilang Benyamin mencuri, kakak-kakaknya akhirnya mengakui. Oh iya biarin. Emang sih dia nih dulu abangnya juga ada namanya Yusuf, juga mencuri juga waktu kecil. Jadi masih ada tuh benci, dengki. Singkat cerita akhirnya begitu datang Nabi Yusuf bilang, kata mereka, innaka la anta Yusuf? Kamu adalah Yusuf? Qala ana Yusuf. Wa hadha akhi Benyamin. Qad manna Allahu alaina. Allah telah memberikan anugerahnya kepada saya dan Benyamin. Innahu man yattaqi wa yasbir. Sungguhnya orang yang bertakwa dan sabar. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah enggak akan menghilangkan ganjaran bagi orang-orang yang baik. Berkah kalian pukulin saya, lempar saya ke sumur, pada hakikatnya kalian hanya menjadi anak tangga saya menuju puncak. Kalian mengira kalian menjatuhkan saya, tapi pada hakikatnya kalian sedang menjadi anak tangga saya untuk saya sampai ke posisi saya saat ini. Nih, bawa nih baju saya. Usapin ke wajahnya ayah kita, Nabi Yakub. Yartaddu basira, bakal balik ngelihat dia. Kan buta. Ya buta, Nabi Yakub buta. Gara-gara kebanyakan nangis. Udah 40 tahunan tuh, bayangin. 40 tahun kakaknya selalu bilang Nabi Yusuf udah mati, Nabi Yusuf udah mati, Nabi Yusuf. Sampai akhirnya mereka tahu Nabi Yusuf jadi orang dekatnya raja. Bayangin. Nah, kemudian datanglah mereka semua. Dan mimpi Nabi Yusuf di awal itu bahwa ada yang melihat 11 planet, matahari, bulan pada sujud. Kejadian. Kakak-kakaknya, adiknya, bapaknya, ibunya pada sujud di hadapan Nabi Yusuf. Bukan sujud menghamba. Ya, tapi sujudnya seperti sujudnya yang diperintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Begitu. Bukan sujud penghambaan. Tapi sujud bentuk hormat. Sujud. Itulah takwil mimpi dari Nabi Yusuf. Nah, pelajarannya sangat banyak Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. Waktu Nabi Yusuf kedatangan, ini terakhir 2 menit lagi. Waktu Nabi Yusuf kedatangan kakak-kakaknya, kan kakaknya banyak bikin salah tuh. Apa kata Nabi Yusuf? Allah azim, kata Nabi Yusuf. Qala la tathriba alaikum al-yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tenang, kata Nabi Yusuf. Jadi abangnya nanya, ya Allah, ini udah sekian banyak kita berbuat zalim kepadamu, sekarang engkau jadi orang besar. Kita nih yang salah nih sekarang datang ke sini. Kira-kira apa yang kamu mau lakukan kepada kita? Kamu mau bunuh kita Yusuf, kamu mau pukulin kita, kamu mau ngapain kita nih? Kata Nabi Yusuf apa? La tathriba alaikum al-yawm. Udah anggap kesalahan kalian udah nggak ada. La tathriba alaikum al-yawm. Terus la tathriba alaikum al-yawm yaghfirullahu lakum. Allah ampunin dosa-dosa kalian. Saya udah maafin kalian. Itu juga yang diomongin oleh Abu Sufyan dan orang-orang kafir Quraisy waktu Nabi Muhammad datang bawa kemenangan Fathu Mekah. Mereka ketakutan Nabi Muhammad yang kita perangin, yang kita usir dari Mekah, yang kita mau bunuh, yang kita hina, yang kita caci, yang kita udah abisin keluarganya, sahabatnya udah kita bunuhin semua. Sekarang datang membawa kemenangan. Mereka bilang, ya Muhammad, jangan ngapa-apain kita. Anta akhun karim wa bunu akhin karim.
Kata Nabi Muhammad, saya akan katakan kepada kalian seperti yang dikatakan Yusuf kepada kakak-kakaknya, la tathriba alaikumul yawm, idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian, aku bebaskan. Itu juga yang terjadi kepada Nelson Mandela, orang yang enggak beragama Islam. Disiksa habis-habisan di penjara, diludahin, dikencingin, direndam di air sampai sini sekian lama, berhari-hari. Bertahun-tahun disiksa, keluar dari penjara jadi presiden. Itu yang azab dia di kuburan dipanggil. Udah ketakutan nih. Yang tiap hari dulu ngatain, kulit hitam, ini, itu, diludahin mukanya, dikencingin dari atas, disiksa. Sekarang dipanggil tuh orang. Nelson Mandela jadi presiden. Panggil tuh polisi yang di penjara, bawa kemari. Ketakutan, kata Nelson Mandela, saya manggil ente mau maafin kesalahan-kesalahan ente. Dan saya mau bilangin cukup sama saya aja ya. Ke depan jangan ada orang lain yang kalian zalimi lagi seperti kalian zalimi saya. Cukup saya aja. Kalau kalian zalimi orang lain saya hukum. Tapi sekarang enggak, kalian saya maafkan, silahkan kerja lagi. Oh, Nelson Mandela bisa. Kalau kita jadi presiden, bagaimana tuh? Orang ngatain kita, lo PA lo, orang hina kita jadi presiden. Habis tuh orang. Hah? Apa? Pasukan. Gua nggak mau lihat dia lagi. Batang hidungnya jangan sampai ada. Diapain? Lo apain kek? Terserah. Cincang kek, kubur hidup-hidup kek. Ini enggak al-afu 'indal qudrah. Andal maqdirah, kita memaafkan di saat kita mampu untuk membalas. Nih Nabi Yusuf, tuh Nabi Muhammad, Fathu Mekah, Nelson Mandela. Kita juga harus punya itu sifat, memaafkan orang lain. Kita juga harus punya sifat Nabi Yusuf kalau dihadapin dengan satu kesempatan untuk berbuat dosa dan maksiat, bilang buru-buru, ma'adzallah, berlindung kepada Allah. Kita harus punya keyakinan bahwa setiap orang man yattaqi wa yasbir, yang takwa dan sabar, pasti akan qad manallahu alaina, Allah akan kasih ganjaran dan balasannya. Dan banyak lagi kisah-kisah yang lainnya yang begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Wallahu a'lam bishawab.